Ibu, kita lanjutkan lagi. Kita memasuki tutorial ketiga, yaitu mengisi materi yang dari halaman yang sudah kita buat tadi sebelumnya ya. Oke, silakan langsung saja kita masuk ke Yos Semangat Magetan. Kemudian kita langsung menuju ke halaman pengajar nih. Nanti silakan dibuka sesuai dengan namanya masing-masing ya. Nah, ini misalkan saya klik ini, kemudian di semester 1 saya klik. Nah, sebelumnya dengan buka juga silabusnya ya. Jadi ini silabus untuk mapel informatika. Jadi nanti saya mengisi sesuai dengan silabus. Nah, ini nanti materinya adalah ini bidangnya teknologi informasi, kemudian kompetensinya ada ini 3.1, 4.1.1 dan 4.1.2. Oke. Nah, yang pertama kita buat adalah kita klik semester 1 dulu, kemudian kita buat sub halamannya. Sub halaman nanti kalau saya kasih ini teknologi informasi dan komunikasi. Oke, mungkin ini materi ya. Saya copy aja. Kemudian di sini ya, di semester 1 ini kita klik 3 titik ini, diklik, tambahkan sub halaman. Nah, kemudian kita paste di sini. Ini teknologi informasi dan komunikasi. Klik selesai. Maka di sini nanti akan muncul ini ya. Nah, halaman inilah nanti yang akan kita buat ya. Oke. Berikutnya setelah ini kita masukkan, kita sisipkan teks ya. Kita beralih ke sini ya, diklik sisipkan ya. Jadi nanti untuk menyisipkan teks, menyisipkan gambar itu ada di tab sisipkan ini. Nah, ini ada banyak sekali ya. Ada tata letak, ada teks yang dapat diciutkan, ada tombol, ada YouTube, ada slide, ada spreadsheet, formulir, drive, sematkan, dan banyak lagi. Baik, yang pertama kita di sini kita tuliskan dulu judul materinya. Kita klik kotak teks ini ya. Pastikan jenengan sudah klik sub halaman yang mau diisi ya. Kalau sudah, klik kotak teks ini, klik sekali aja. Nah, maka di sini nanti akan muncul ini. Kita tuliskan aja, kita tuliskan sesuai dengan bidangnya ya. Misalkan kalau tempat saya teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kemudian kita setting dulu ya. Ini di teks normal ini kita klik, pilih judul. Kemudian warnanya ya. Ini di sini sebelah kiri ini ada latar belakang bagian. Ini untuk menduplikat ya. Dan yang ini untuk menghapus yang kita buat ini, bagian ini. Kita klik latar belakang bagian, kemudian yang atas ini kita pilih yang penekanan 2 aja dulu. Nah, kita pilih penekanan 2 ya. Kemudian klik di sini lagi, untuk ratanya kita pilih rata tengah untuk ini. Sudah selesai. Berikutnya kita masuk ke kompetensi dasar. Nah, untuk masuk ke kompetensi dasar dari halaman sisipkan ini kita geser ke bawah, kita pilih teks yang dapat diciutkan. Ini ya. Diklik aja ya. Ini akan muncul lagi. Di sini kita tuliskan kompetensi dasar. Nah,
Kompetensi dasarnya kita tulis di bawahnya ini. Nah, saya ngopi dari silabus tadi. Ini sementara saya copy ini dari silabus yang saya punya. Ini copy paste aja, enter. Kemudian kompetensi dasar berikutnya kita copy, Ctrl C, Ctrl V, di enter. Satu lagi kompetensinya, diklik, drag, seleksi, Ctrl C, taruh sini, Ctrl V atau paste nih. Nah, jadi di sini isinya adalah kompetensi yang akan dipelajari. Nah, kok nggak muncul? Iya, nanti munculnya adalah ketika kalau siswa ngeklik yang panah ini. Nah, nanti kalau ini diklik oleh siswa, nanti dia akan muncul. Kalau posisi seperti ini nanti kompetensinya akan tersembunyi. Tinggi ya. Untuk warnanya ini nggak usah diisi aja ya. Warnanya biarkan putih saja. Nanti kalau warnanya terlalu rame, misalkan jangan pilih ini dan pilih ini, pilih gambar nih, nanti warnanya kalau terlalu rame nanti siswa semakin bingung nanti. Biarkan putih saja, jadi biar siswa itu fokus ke tulisan. Berikutnya setelah kompetensi dasar, tujuan pembelajaran. Kita tambahkan lagi di sini, disisipkan tadi, kita pilih yang ini, teks yang dapat diciutkan. Diklik aja, klik. Nah, nanti akan muncul di sini. Misalkan saya tuliskan tujuan pembelajaran. Kemudian tujuannya ditulis di bawahnya sini. Klik. Nah, ini saya ngopi punya saya ya. Bentar. Ini saya copy daripada nanti nulisnya lama. Saya paste di sini. Nah, oke, ini tujuan dari pembelajaran kompetensi ini. Kompetensi dasar sudah, tujuan pembelajaran sudah. Berikutnya adalah presensi. Untuk presensi, kita tambahkan ini juga boleh ya. Kita klik lagi teks yang dapat diciutkan. Klik. Kemudian di sini kita tuliskan presensi siswa. Kemudian di bawahnya kita kasih keterangan sebelum pembelajaran, sebelum kalian belajar kompetensi ini sesuai dengan jadwal pelajaran, silakan melakukan presensi dengan cara klik tombol absen di bawah ini. Oke, ini misalkan seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan tombol niki. Sisipkan, kita pilih tombol, kita klik. Nah, nama tombolnya adalah misalkan absensi siswa. Nah, tautannya adalah kita buka form absensi yang kemarin kita buat. Nah, kita buka dulu nggih. Nah, misalkan saya ini nggih. Kita buka dulu. Kemudian ini diklik kirim. Klik yang tengah ini yang tautan. Nah, tautannya kita perpendek dengan cara klik perpendek URL. Nah, kemudian kita salin. Kita kembali ke iOS ini. Nah, tautannya kita paste di sini. Klik kanan, tempel, atau bisa Ctrl V, paste. Nah, jadi nama tombolnya nanti ini, jika diklik nanti, dia akan menuju ke tautan absensi yang kita buat tadi. Klik sisipkan.
Nah, ini kalau kurang panjang, ini kan tulisannya terpotong ya. Silakan digeser aja. Nah, ini sesuaikan dengan panjangnya tulisan. Jadi nanti ketika siswa mau presensi, dia akan ngeklik tombol ini, nanti akan membuka form absen yang sudah kita buat kemarin. Oke, berikutnya setelah presensi adalah materi. Nah, misalkan ya, kita tambahkan lagi, sisipkan yang ini. Teks yang dapat diciutkan, diklik sekali aja. Nah, di sini kita tuliskan materi 1 misalkan. Nah, untuk materi ini jangan sesuaikan sesuai dengan kompetensi dasar masing-masing ya. Jadi setiap ini kan beda-beda. Yang tahu ini kan Bapak Ibu guru nanti materinya apa kan yang tahu jenengan nanti. Kalau saya nanti ini ada 2 materi ya. Jadi ada materi 1 dan materi 2. Kemudian kata-katanya ini apa ya? Nah, ini ikuti, di bawahnya kita tulis ikuti petunjuk dari setiap materi yang sudah disiapkan di bawah ini. Oke, nah materinya apa? Materi 1 ini. Nah, kalau tempat saya ini, kalau materi saya ini rencananya nanti adalah ada siswa melihat tutorial di YouTube, kemudian di sampingnya akan saya tuliskan perintahnya, siswa itu harus ngapain. Nah, untuk memasukkan video YouTube itu caranya gampang ya. Disisipkan ini, di sini ada tata letak ya. Nah, tata letak ini ada macam-macam. Ada yang 1, 2, 3, 4, dan ini. Nah, tata letak itu layout ya. Jadi silakan nanti tinggal diklik aja, disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu guru. Kalau saya pilih yang layout nomor 1 ini aja. Saya klik ya. Saya klik, nah nanti dia akan muncul di sini. Kemudian materinya apa ya? Nih. Ini saya copy. Udah. Untuk materi ini yang ini saya ini ya. Nah, ini untuk materi pertama saya melakukan object linking dan embedding. Kemudian perintahnya adalah ini. Jadi yang atas adalah judul materi, yang bawahnya adalah perintah yang kita berikan kepada siswa. Nah, kemudian di sini kita klik ini apa? Ini saya copy dulu. Ini kita klik, ya. Tanda plus ini kita klik. Nah, di sini ada banyak sekali, ya. Nah, karena saya ingin mengambil dari YouTube, saya pilih YouTube. Nah, ini silakan jenengan cari materinya apa nanti. Atau sebelumnya jenengan sudah punya linknya ya, punya link materi apa yang akan ditampilkan di sini. Nah, tadi saya sudah punya link, sudah ngopi, saya paste di sini. Kemudian diklik search. Nah, klik aja ini, diklik video yang akan diinsertkan, kemudian klik pilih. Nah, maka video YouTube tadi akan masuk di sini. Oke, ini satu materi sudah. Berikutnya saya ingin menambahkan lagi dengan cara yang sama, klik tata letak ini, diklik. Nah, kemudian materinya apa? Menyusun daftar isi menggunakan tabel of content. Ini saya copy aja biar cepat. Oke, kemudian perintahnya sama kayak ini atasnya. Nah, ya. Kemudian linknya saya copy nih, link videonya. Klik ini, caranya sama. Klik YouTube, paste linknya, set. Atau jenengan kalau bingung cari aja materi di sini sesuai kata kuncinya gitu. Misalkan materinya jenang biologi.
Misalkan mengenal sel hewan, nanti kan tinggal di, oh ini salah, mengenal, klik set. Nah nanti kan di sini akan muncul banyak sekali. Nah nanti tinggal jenengan milih mana yang sesuai. Kalau saya karena sudah punya linknya, tinggal di copy paste linknya di sini, kemudian klik set. Nah ini diklik, kemudian klik pilih. Oke, ini nanti tempat saya ada banyak ini, 1, 2, 3, 4, 5. Sementara untuk contoh saya bikin 2 aja nggih. Nah, berikutnya kita ke materi 2, caranya sama nggih. Ini materi 1, materi 2 disisipkan sama klik teks yang dapat diciutkan. Kemudian di sini kita tuliskan materi 2. Nah, materi 2 ini perintahnya apa? Sama. Ikuti petunjuk dari setiap materi yang sudah disiapkan di bawah ini. Nah, untuk materi 2 ini rencana saya karena saya punya file PDF dan PowerPoint, saya akan memasukkan file PDF dan PowerPoint yang kemarin sudah kita upload di folder Google Drive kemarin ya. Jadi yang tutorial 1 itu fungsinya nanti untuk di sini. Biar nanti bisa tampil ya. Caranya adalah disisipkan sini, pilih drive ini ya. Perintahnya apa? Nah, sebelumnya kita tuliskan dulu di sini perintahnya, kita tambahkan kotak teks dulu ya. Ini tambahkan ini dulu, diklik, kemudian ini bacalah dan pahami materi di bawah ini. Ini teks normal aja. Kemudian kita pilih drive. Nah semua drive ya, folder ataupun file yang sudah kita upload nanti akan muncul di sini. Nah, kemarin kita ngupload di bahan ajar ini ya. Saya klik ini. Nah, di sini ada, saya punya materi PDF, ada video, ada Excel, ada PowerPoint ya. Nah, ini saya insertkan yang materi PowerPoint dulu, yang ini ya. Yang ini aja. Diklik, kemudian klik sisipkan. Nah, maka secara otomatis file PowerPoint tadi akan muncul di sini. Ini ya. Nah, ini kalau kurang lebar, ya ini diklik, ini silakan digeser, ya, dilebarkan. Kita sesuaikan dengan lebar yang ada nih. Ini ada garis pembatasnya. Nah, segini. Jadi jangan terlalu lebar ya. Dan kalau kurang terlalu tinggi, tinggal di klik drag ke bawah untuk tingginya. Jadi untuk pengaturan tinggi dan lebarnya silakan di drag aja nih. Nah, ini materi PowerPoint, kemudian perintahnya adalah baca dan pahamilah materi di bawah ini. Oke. Berikutnya, bawahnya adalah saya ingin memasukkan PDF. Perintahnya kita kasih dulu sebelumnya di bawah sini, diklik di bawah sini, kemudian klik kotak teks. Nah, dan kita tuliskan perintahnya. Ini kita klik, pilih teks normal aja. Kemudian sama klik drive, klik folder penyimpanan bahan ajar kita, kemudian klik materi PDF yang ingin kita masukkan. Misalkan ini, klik, kemudian klik sisipkan. Ini kebanyakan yang klik tadi, saya hapus itu. Nah ini ya, sama untuk melebarkan sama kayak tadi, tinggal diklik, kemudian ini digeser, geser ke kanan, geser ke kanan gini. Nah, dan kalau kurang ke bawah tinggal digeser ke bawah. Ya segini aja.
Nah, jadi gini ya. Nah, yang atas ini materi PowerPoint, yang bawah materi PDF. Yang jelas yang harus ada ini nih. Jadi siswa itu dikasih perintah, ini disuruh ngapain, misalkan suruh membaca dan memahami. Oke, ini untuk materi kedua. Kemudian setelah materi, selanjutnya adalah webinar. Kita klik ini, sisipkan lagi, pilih, kita klik di sini dulu ya, diklik, kemudian klik ini, teks yang dapat diciutkan. Nah, yang ini kita klik, ketikkan webinar. Kemudian bawahnya kita tuliskan ini ya. Nah, ini. Bentar. Ini bawahnya ini kita tuliskan jadwal webinar siswa. Nah, bawahnya nanti kita isi ya. Silakan klik kotak teks ini, diklik, kemudian tuliskan gini. Saya copy paste aja ya, biar cepat dulu. Saya copy paste aja ini, saya pastekan di sini. Nah, webinar ini nanti isinya adalah jadwal ya, jadwal kapan pelaksanaan Bapak Ibu nanti melaksanakan webinar ya. Nah, nanti untuk jadwal webinar insya Allah sudah dibuat jadwalnya oleh kurikulum. Nah, ini tulisannya ada hari, tanggal, kemudian nanti linknya ini nanti menyusul aja belakangan. Jadi setelah Bapak Ibu menyiapkan roomnya, nanti linknya ini baru di copy paste di sini. Nah, di sini saya menggunakan Google Meet nih. Kalaupun nanti Bapak Ibu menggunakan Zoom boleh, menggunakan Cisco Webex boleh, Google Meet boleh lah. Apa saja yang dikuasai tidak apa-apa. Kemudian nanti kita kasih juga aturannya. Misalkan kalau saya menggunakan Meet, kita kasih aturan misalkan setelah join siswa langsung mute audionya. Kemudian menyalakan video. Kemudian link absen akan di-share di kolom chat pada saat webinar berlangsung. Jadi nanti kita tahu siswa yang ikut webinar itu siapa saja. Kemudian silakan nyalakan audio jika sudah masuk sesi tanya jawab. Jadi sudah kita kasih aturan di sini. Berikutnya setelah webinar. Jadi webinar ini saya taruh di setelah materi. Harapannya nanti siswa itu belajar dulu materinya. Dia sudah belajar ini, melakukan ini praktek. Kemudian sudah membaca materi, kemudian kita kuatkan dengan webinar. Jadi biar interaksi tatap muka guru dan siswa tetap ada ya. Meskipun nanti nggak perlu lama-lama, setengah jam atau 20 menit, nanti untuk sesi tanya jawab aja. Jadi untuk penguatan materi Bapak Ibu guru aja. Setelah webinar, ada yang namanya penugasan mandiri. Kan ya. Ini sama kayak tadi, diklik teks yang dapat diciutkan. Nah, ini tuliskan penugasan mandiri. Kemudian perintahnya apa nih? Ini ya. Di bawahnya klik. Misalkan kerjakanlah tugas di bawah ini. Ya, jadi ada untuk kompetensi ini saya ada penugasan mandiri. Contohnya nanti ini. Ini saya copy dulu aja nih. Nah, untuk menuliskan di sini, klik yang kotak teks ini. Klik. Nah, kemudian saya paste di sini. Nanti jangan tulis di sini tugasnya. Penugasan mandiri. Nah, ini penugasan mandiri. Ya, misalkan satu ini membuat proposal ya. Kemudian nanti disimpan dalam bentuk PDF. Nah, nanti yang dikumpulkan adalah PDF-nya. Dan juga yang nomor 2 ini yang dikumpulkan adalah file Excel-nya.
Nah, mengumpulkannya gimana caranya? Nah, di bawahnya kita buatkan lagi, oke. Nih, pengumpulan tugas. Kita klik yang ini, teks yang dapat dijilkan, pengumpulan tugas. Bawahnya adalah silakan klik tombol kirim tugas untuk mengirim penugasan mandiri. Nah, ini ya. Nah, bawahnya kita buatkan tombol. Tapi sebelumnya kita buatkan form dulu nih. Kita buat form unggah penugasan. Caranya sama kayak kemarin ya, cuma yang di bawah sendiri ini kita tambahkan ini ya, upload file. Jadi nanti kan ngupload file. Ini saya tambahkan dulu tombol, kita klik tombol. Nah, ini kirim tugas. Nah, tautannya kita kopikan dari form unggah tugas yang sudah kita buat tadi. Klik kirim, klik link ini, klik perpendek URL, salin ya. Kita salin linknya, kemudian kita paste di sini. Nah, jadi sama kayak yang absensi tadi ya. Klik sisipkan. Nah, ini tinggal digeser. Nah, jadi jika tugasnya ini sudah selesai, siswa akan klik ini sesuai perintah ini, maka nanti siswa akan masuk ke form ini yang sudah kita buat ini. Nah, berikutnya setelah pengumpulan tugas, berikutnya adalah, nah, kalau saya di sini ada yang namanya ayo berlatih nih. Ini misalkan kalau Bapak Ibu guru, siswa itu punya buku teks pelajaran ya. Jadi nanti buku teks pelajarannya tetap digunakan. Di sini nanti kita berikan perintah supaya siswa itu mengerjakan tugas yang ada di buku teks pelajaran. Misalkan di sini kita tambahkan lagi, kita klik teks yang dapat diciutkan. Di sini kita kasih nama ayo berlatih. Kemudian bawahnya kita tuliskan ini. Kemudian isinya adalah ini. Kita klik kotak teks. Nah, ini isinya adalah perintah untuk mengerjakan di buku teks pelajaran yang dimiliki oleh siswa. Misalkan ya, misalkan ini. Nah, kita copy paste aja nih. Nah, ini silakan. Dan ini sifatnya tidak harus nih. Jadi misalkan kalau tidak memberikan tugas melalui BTP enggak apa-apa. Ya ini enggak usah dipakai enggak apa-apa. Jadi setelah ini ayo berlatih ini enggak usah ditambahin enggak apa-apa. Ini sifatnya pilihan aja ya, disesuaikan dengan materi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu guru sendiri yang tahu ini siswa dikasih tugas di BTP atau enggak, itu yang tahu nanti Bapak Ibu sendiri. Berikutnya setelah ini adalah ulangan atau uji kompetensi. Kita tambahkan lagi ini, klik teks yang dapat diciutkan. Nah, kita tuliskan uji kompetensi atau bisa diganti ulangan harian boleh. Dan teriaknya silakan klik tombol uji kompetensi untuk mengerjakan soal ujian. Kemudian di bawahnya kita tambahkan tombol klik. Nah, tombolnya adalah uji kompetensi. Linknya adalah link dari soal di Google Form yang sudah kita buat.
Jadi nanti Bapak Ibu guru membuat ulangan ya, setiap kompetensi nanti kan ada ulangannya. Nanti silakan dibuat nih. Ini saya copy dulu, klik kirim, klik tautan, terpendek, salin, kemudian linknya kita pastekan di sini. Nah, kemudian klik sisipkan. Ini kita drag aja nih. Nah, jadi untuk mengerjakan uji kompetensi atau ulangan, nanti siswa klik ini nih, klik tombol uji kompetensi. Kemudian yang terakhir adalah hasil akhir. Hasil akhir uji kompetensi siswa. Nah, di sini kita tambahkan lagi, caranya sama, klik teks yang dapat dicilkan. Kita tuliskan di sini hasil uji kompetensi. Kemudian bawahnya kita tuliskan gini. Nah, bagi siswa yang statusnya belum lolos kompetensi, silakan mengulangi mengerjakan ulangan uji kompetensi. Dan bagi yang sudah siswa ya, dan bagi siswa yang sudah lolos, silakan melanjutkan ke kompetensi selanjutnya. Artinya kalau siswa ini sudah lolos statusnya, dia boleh menuju ke kompetensi berikutnya. Nah, hasilnya ini nanti yang mengolah adalah Bapak Ibu guru. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sudah melakukan penilaian di penugasan mandiri dan melihat nilai yang ada di uji kompetensi ini. Nah, nanti silakan diolah dulu nilainya di Excel, ya. Dan kalau sudah jadi nilainya, nanti silakan dibuat gini aja, ya. Jadi ada nomor, nama siswa, kelas, nilai, dan keterangan. Nah, nanti keterangannya adalah lulus dan belum. Kalau KKM-nya 75, berarti kan kalau nilainya di bawah 75, berarti statusnya belum. Nah, kalau sudah dibuat Excel, nanti silakan diupload di Google Drive-nya tadi ya. Silakan diupload di Google Drive. Nah, nanti kita insert di sini. Nah, caranya kalau sudah diupload di Google Drive, kita klik yang ini, spreadsheet kalau saya. Nah, atau jenengan bisa langsung membuat di sini ya, diklik baru, kemudian pilih Google Spreadsheet-nya. Kalau ingin membuat baru langsung di sini tanpa membuat Excel di komputer, bisa pilih yang ini. Nah ini misalnya kan ini kan hasil akhir kompetensi. Ini diklik, kemudian klik sisipkan. Maka nilai yang sudah kita buat tadi, yang ini, nanti akan ditampilkan di sini. Jadi nanti siswa melihat, oh nilai saya 86 dan status saya lolos, lulus. Kalau lulus, dan kalau belum ya dia nanti harus mengerjakan uji kompetensi lagi. Nah, untuk soalnya terserah jenengan mau buat lagi atau tetap ini tidak apa-apa. Artinya siswa tetap mengulangi soal kalau statusnya masih belum lulus. Nah ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Mulai dari kompetensi, dasar, tujuan pembelajaran, presensi, materi 1, materi 2, webinar, penugasan mandiri, pengumpulan tugas, ayo berlatih, uji kompetensi, dan terakhir adalah hasil akhir uji kompetensi siswa. Nah, ini hanyalah contoh saja nggih. Jangan silakan disesuaikan dengan kompetensi dasarnya masing-masing nggih. Misalkan kalau nggak ada penugasan mandiri ya enggak apa-apa, enggak ada tugas di buku teks pelajaran enggak usah dikasih. Jadi Bapak Ibu guru sendiri yang lebih tahu nggih nanti. Mungkin formatnya seperti ini, nanti bisa disamakan aja. Dan yang terakhir adalah diklik publikasikan nggih. Kita klik, tunggu sebentar. Nah, ini tergantung koneksi internet juga nih. Nah, ini sudah selesai. Kemudian untuk melihatnya klik ini nggih, lihat.
Nah, ini jadinya nanti seperti ini. Jadi nanti siswa klik ini. Oh, kompetensinya ini. Oh, tujuannya ini. Untuk presensi, siswa klik tombol ini. Materinya ini, materi 1, materi 2. Kemudian materi ini webinar, kemudian penugasan mandiri, kumpulan tugas, uji kompetensi, dan terakhir adalah melihat hasilnya. Kira-kira seperti ini nanti silakan dibuat, disesuaikan dengan materinya masing-masing ya. Nah, jadi nanti ini di pengajar, klik sini semester 1. Nah, nanti ada sub halaman namanya teknologi informasi. Nah, berikutnya kalau pengen menambahkan lagi, nah ini kan satu ini materinya. Berikutnya kalau pengen menambahkan ini lagi, ini kan teknik komputer. Ya kita tambahkan lagi di halaman. Nah, di semester 1 diklik sini, tambahkan sub halaman, ketikkan teknik komputer. Selesai. Nah, nanti kita taruhkan di bawah sini. Nah, ini ada cara yang lebih enak ya. Di sini ada duplikasi halaman. Jadi nanti biar Bapak Ibu cuma ngedit ya. Ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus. Kita duplikat aja dari yang sudah kita buat ini. Nanti tinggal ganti aja. Ini diklik sini ya. Ini klik, pilih duplikasi halaman. Nah, namanya kita rubah sesuai dengan materi berikutnya. Misalkan di sini saya teknik komputer. Nah, selesai. Nah, di sini kan di komputer. Nah, yang perlu diganti nanti yang ini kan. Yang ini kan masih sama kayak yang di atasnya tadi. Diklik teknik komputer. Nah, mungkin yang ini nanti diganti. Teknik komputer. Dan yang ini juga diganti. Teknik komputer. Nah, tapi kan formatnya ini sudah jadi. Kita tinggal mengganti aja. Mengganti kompetensi dasar, tujuan, dan mengganti yang lainnya ini. Nah, itu enaknya itu. Ada halaman duplikat. Ini apa tadi? Duplikasi halaman. Tapi tetap harus merubah nih. Tag yang di sini, tag yang di sini, dan yang di bawahnya. Oke, untuk mengisi materi di setiap halaman ini cukup sampai di sini. Nanti silakan Bapak Ibu praktekkan dulu. Jika ada pertanyaan silakan bisa bertanya di grup WhatsApp sekolahan ya. Selamat mengerjakan ya Bu. Semoga sukses.